Jumpa lagi di Navaran Motor ya teman-teman. Nah, kita kedatangan mobil Innova Reborn ya, 2GD ya. Jadi itu di indikator, nah sering muncul lambang baterai atau aki ya teman-teman ya. Nah, lambang baterai atau aki ya. Nah, ini penyebabnya dari apa? Ayo kita cek bareng-bareng semuanya. Jadi buat pengguna Reborn biar tahu ya, ini tentang keluhan apa ya, ataukah memang alternatornya dia bermasalah atau ada kasus lain ya. Nah, seperti itu. Nah, ini seperti ini ya. Nah, kita cek pengisiannya berapa ya. Normalnya itu harus di 13 atau 14 ya, antara 13, sampai 14 ya teman-teman semuanya. Kalau ini kurang dari 13 atau hanya 12, berarti ini pengisiannya kurang sehat ataupun kurang normal. Oke, kita cek dulu dari pengisiannya bagus apa tidak. Nah, kita ukur dulu untuk pengisiannya berapa. Nah, ini cuma 12 ya teman-teman semuanya, 12,3 ya. Berarti ini kurang sekali untuk pengisiannya. Harusnya di 13, ataupun 14, ya. Harusnya di angka itu ya idealnya ya. Mungkin 13,9 atau 14,3 atau 0,2 seperti itu ya. Nah, ini berarti untuk alternatornya dia tidak ngisi ya. Nah, oke, alternatornya tidak ngisi ya. Nah, ini ada bunyi berisik. Mudah-mudahan hanya dari puli depannya aja ya, atau puli one way nya aja ya. Oke, kita cek dulu untuk puli one way nya ya. Nanti kan, oke, ternyata kecurigaan saya benar dari puli one way nya ya teman-teman ya. Ini sebenarnya bisa diakalin atau dengan cara las langsung ya, tapi untuk ownernya tadi menyarankan untuk diganti ya. Jadi kita lepas, kita ganti dulu. Yuk, keluarkan. Nah, bracketnya ini bracket 10. Nah, ini jadi ini di sini ada puli one way ya. Nah, ini harusnya searah, nggak boleh muter berlawanan arah. Searah ya searah gini aja. Nah, ini sudah los. Ini sebenarnya bisa diakalin dengan cara melas langsung sini ya. Cuman ini karena orangnya pengen diganti ya, kita ganti aja. Oke. Ini alternator punyanya 2GD ya. 2GD 2KD sama ya. Jadi dia menggunakan bearing one way ya pada pulingnya ya. Nah, ini sudah los dan pengisiannya kurang ya. Oke, kita bongkar dulu. Nah, sini nang, kita belikan dulu ya. Kita belikan dulu bolong. Kalau nggak ada tanggem kita las aja ya, cara ngelepasnya ya. Mantul. Gantiannya ya teman-teman semuanya, seperti ini modelnya. Nah, ini nanya pakai panpel aja kayak tadi. Nah, kita proses pemasangan ya. Sudah terpasang semua, coba kita starter ya. Starter ya, beli. Nah, ini langsung naik dia kan. 1350. Nah, 1350. Naik terus dia. Nah, terus bunyinya juga sudah sedikit lebih anteng ya dibanding yang tadi ya, sebelum kita ganti poli ya. Nah, naik ya. Itu masih naik ya, masih di 13,5 ya. Kalau 13,5 berarti bagus. Nah, tadi kan sebelum kita ganti puli alternatornya itu sekitar 12 ya. Ini 13 ya. Berarti emang penyakitnya di puli alternatornya yang los tadi ya. Dia nggak bisa maksimal untuk pengisiannya ya. Jadi itu ya masalahnya ya teman-teman semuanya. Jadi kita coba di indikator ya. Oke, apakah sudah hilang? Sudah nggak ada ya peringatannya ya.
Coba kita matikan dulu. Matikan dulu ya. Untuk di scanner sudah nggak ada peringatan trouble kode sama sekali ya, nggak ada DTC nya sama sekali ya. Coba kita live data, ini pengisiannya 13,7 ya, sudah naik ya. Baterai. Nah, baterai voltage nya ini 13,5. Coba kita akselerasi atau kita tambah gasnya. Naik ya. Oke, aman berarti. Oke teman-teman, sudah nggak ada DTC ya, ini sudah aman. Kita coba test drive dulu ya, seperti apa ya. Mudah-mudahan nggak ada problem lagi atau nggak ada masalah lagi. Kita coba scan ya, trouble kodenya coba. Kalau yang di mesin tadi sudah aman ya, nggak ada. Passenger activated indicator, passenger active indicator, history ya, dia dihapus nang, hapus erase, sorry erase. Oke ya, untuk semua indikator sudah hilang ya, termasuk tadi airbag ya, karena mungkin supply-nya kurang ya. Biasanya ngaruh di airbag. Nanti kalau sudah baterainya terlalu drop, itu biasanya ada ABS juga muncul biasanya. Ini sudah kita off kan, sudah kita hapus. Untuk DTC nya sudah oke. Tinggal kita tes jalan. Bismillahirrahmanirrahim, kita tes jalan dulu. Sudah aman, sudah nggak nyala lagi. Sudah nggak ada indikator yang nyala ya di sini ya. Tadi untuk apa namanya, indikator akinya nyala-nyala kedap-kedip ya teman-teman ya. Nah itu disebabkan dari puli alternator yang loss, karena model pulinya model one way. Jadi kalau misal loss itu pengaruhnya tidak ngisi ya. Terus tadi ada airbag juga yang di sini nyala, itu karena mungkin supply voltage-nya kurang, jadi itu menyebabkan ini nyala. Udah kita scan, udah kita coba, alhamdulillah nggak ada kendala lagi. Matur nuwun, terima kasih.